Para muhibbin ini bukan anak-anak santri kita, bukan kiai-kiai kita, tapi mereka orang-orang imigran. Itulah muhibbin dari kiai-kiai. Karena adanya kiai-kiai ini, mereka berani berlindung. Coba kalau tidak ada kiai-kiai yang memberikan perlindungan kepada mereka yang mengaku cucu Nabi ini, loh, kiai-kiai ini siap untuk menjadi tumbal kedamaian. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Allah. Itulah target operasi mereka, bagaimana membunuh keberadaan Trah Wali Songo. Dan inilah 5 agenda operasi rahasia yang mereka lakukan. Pertama, Wali Songo dipropagandakan sebagai Habib, yaitu berjalur nasab sampai ke Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Propaganda ini dilakukan melalui tulisan, lisan maupun arkeologi. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam Ubaidillah tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyyin. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur atau Aslul Bahar, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Kita sampai berbicara itu dengan standar ilmu. Maksud saya standar ilmu itu ya harusnya diujinya di kampus. Misalnya tentang bagaimana landasan teorinya. Namanya ini kan penelitian, kan harus ada landasan teori. Terus metode apa? Kita jangan mau diadu antara kita, kakekmu dan kakek kita semuanya dulu berdarah-darah ingin memiliki bangsa ini, bangsa yang berdaulat, adil dan sementara ketika engkau mengadakan acara, leluhurmu tidak pernah mereka singgung, leluhurmu tidak pernah mereka sebut sebagai pahlawan. Mereka menyebut leluhur mereka sebagai pahlawan. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong. Para muhibbin ini bukan anak-anak santri kita, bukan kiai-kiai kita, tapi mereka orang-orang imigran. Itulah muhibbin dari kiai-kiai. Karena adanya kiai-kiai ini, mereka berani berlindung. Coba kalau tidak ada kiai-kiai yang memberikan perlindungan kepada mereka yang mengaku cucu Nabi ini, apa yang akan terjadi? Loh, kiai-kiai ini siap untuk menjadi tumbal kedamaian. Jangan katakan kiai melindungi antek Belanda, tidak begitu. Yang dipikir secara nalar adalah ukhuwah kemanusiaannya. Karena Jenderal Ahmad Yani bertanya, apakah benar kiai mereka ini adalah cucu Nabi, mereka adalah keturunan Nabi? Dijawab pada saat itu oleh kiai-kiai sepuh, bukan. Ada apa, Jenderal? Kenapa engkau diutus oleh Presiden Soekarno untuk menanyakan hal ini? Yang merasakan perjuangan sebelum kemerdekaan adalah Bung Karno. Betapa sulitnya memerdekakan negeri ini karena ada fatwa-fatwa orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Dibuka lagi, dokumen ini pasti ada di keraton. Sowan ke keraton yang mana sekarang masih ada keraton? Ada keraton Pakubuwono, Surakarta Hadiningrat. Dilihat dokumennya. Kalau Presiden Soekarno memerintahkan demikian kepada petinggi TNI, berarti ini adalah perintah Panglima tertinggi dari angkatan bersenjata.
Tapi alangkah bijaknya ulama pada saat itu untuk tidak memulangkan, karena yang membawa Mufti Batavia datang ke Nusantara ini adalah tuannya dari Belanda. Loh, Muhibbin itu bukan kita, Muhibbin itu bukan kalian, tapi mereka. Karena kiai-kiai tidak pernah datang minta bantuan, datang minta duit, tidak pernah kiai-kiai lakukan. Jangan dibolak-balik. Berarti apa? Engkau sebagai tuan rumah di negeri ini wajib menghormati tamu, melindungi tamu. Sekarang tamumu berulah seolah-olah merekalah majikan di rumahmu. Apa yang akan kau lakukan ketika tamumu sudah kurang ajar, ketika tamumu sudah ingin menguasai aturan rumahmu? Kiai-kiai inilah tuan rumahnya. Ajengan-ajengan itu adalah yang disenangi oleh mereka. Berarti mereka muhibbinnya kiai-kiai, berarti mereka budaknya kiai-kiai. Jangan orang Jawa, orang Aceh, orang Kalimantan, jangan orang Sulawesi yang jadi budak. Mereka yang senantiasa mengkritik pemerintah. Lawang mereka di sini bukan negara mereka kok. Wajar kalau mereka mengkritik presiden, mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau banyak kiai berbarengan dengan umaro, yang jahil siapa? Yang lacur mulutnya siapa? Enggak salah kiai-kiai berbarengan dengan umaro, dengan pemerintah, karena di sini negaranya kiai. Maka kami berharap ketika konflik ini tidak bisa terselesaikan, pemerintah harus turun tangan. Bapak Presiden yang terhormat harus mengambil langkah supaya anak di negeri ini tidak saling cakar mencakar. Ini ketika dihadapkan orang Jawa lawan dengan orang Jawa, enak dong mereka. Maka saya katakan yang jadi muhibbin bukan orang Jawa, tapi mereka imigran, itu adalah budak kita. Coba aja ditelusuri di mana makam leluhur mereka di tanah air ini. Makanya jangan salah, mereka ingin diakui di negeri ini sebagai pribumi, sebagai orang yang membangun negeri ini. Mari kita belajar sejarah. Dari mana asal mereka? Mereka keturunan Wali Songo dianggap tidak ada. Begitu keturunan Wali Songo muncul semuanya, dipikir pingin mengakui sebagai cucu Nabi? Enggak. Karena kakek nenek moyang kita menyembunyikan itu, sehingga berubah menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi tubagus, menjadi gus, menjadi lora. Tidak ingin dan tidak mau dipamer-pamerkan. Bahkan sampai saat ini keturunan Sunan Ampel banyak yang menutup diri, tidak ingin diketahui kalau mereka adalah sadah, kalau mereka adalah orang-orang yang bernasabkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya keturunannya Mbah Ampel banyak yang bergelar Raden Mas. Raden Mas itu radennya dari keraton, masnya ini Maulana Sayyid. Maka panggilan Mas sudah sangat cocok bagi orang Nusantara.
Loh, ini jangan dibalik-balik. Belajar dari sejarah. Kita jangan mau diadu antara kita, kakekmu dan kakek kita semuanya dulu berdarah-darah ingin memiliki bangsa ini, bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Sementara ketika engkau mengadakan acara, leluhurmu tidak pernah mereka singgung, leluhurmu tidak pernah mereka sebut sebagai pahlawan. Mereka menyebut leluhur mereka sebagai pahlawan. Saya berharap, ini harapan dari saya yang bodoh ini, semoga wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin mau mengambil langkah untuk mengislahkan, mencari titik temunya. Karena beliau adalah keturunan dari Kesultanan Banten, beliau keturunan dari Syarif Hidayatullah. Dipanggil kubu Wali Songo dengan kubu Robitoh Alawiyah, dipertemukan, bahsul masail nasional, kalau perlu internasional. Harus, kenapa kok harus Abuya Kiai Haji Ma'ruf Amin? Karena beliau wakil presiden selaku pemegang tampuk kebijakan hukum di negeri Indonesia. Maka daripada itu, jangan pernah kita katakan saudara-saudara kita adalah mukibin, mukidi, karena saudara-saudara kita adalah tuan rumah di negeri Nusantara ini. Bisa dilihat jejaknya. Ini NU dengan NU berperang. Ada yang mengatakan NU-nya tidak seperti NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini zamannya bukan zamannya Mbah Hasyim. Di zaman era tahun 1960-an sudah dijawab. Mari kita introspeksi. Siapa yang pantas menjadi tuan rumah sesungguhnya di negeri yang telah dibangun oleh nenek moyang kita, oleh sesepuh-sesepuh kita, oleh para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, dari Aceh sampai ke Tidore. Cut Nyak-Dien diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda. Tengku Umar dibantai oleh Belanda. Sisingamaraja dihabisi. Tuanku Imam Bonjol, perang Patri Berkobar, ini diakui sebagai leluhur mereka. Sakjane sing genah iku sampean apa sampean? Kita ini adalah bangsa yang sudah dimerdekakan. Mari kita sadar, kita tidak boleh menjadi budak orang lain. PR besar kita, bagaimana mewujudkan, kalau dalam Al-Quran Allah menyatakan walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, dan Allah akan tersenyum kalau kita bebas, kalau kita merdeka dari perbudakan-perbudakan Yahudi. Insya Allah akan muncul di negeri Nusantara ini yang akan membawa kejayaan agama Islam, yang akan